Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, begini kita akan eh, menunjukkan bagaimana cara pengerjaan untuk soal yang nomor 3.6, yaitu hitunglah jumlah udara kering harus dimasukkan ke dalam pengering udara sehingga mengeringkan 100 kg bahan yang dari 80% kadar airnya menjadi 5% kadar airnya. Udara masuk memiliki jumlah kandungan air di dalam udaranya atau sebagai uap air 0,0002 kg air per kilogramnya udara kering dan meninggalkan proses pengeringan dengan membawa kadar air sejumlah 0,2 kg H2O per kilogram dari udara kering. Oke, karena sudah jam 3, maka saya coba kasih jawabannya. Jadi, ini ada ceritanya bahan basah dengan kadar air 0,8 dievaporasi sehingga nanti kan keluar uap airnya dan menghasilkan bahan kering dengan kadar air 0,5. Nah, tapi kalau dielaborasi karena evaporasi ini ada udara, maka kurvanya kayak yang di bawah ini. Jadi ada bahan basah 0,8 kadar airnya, padatannya 0,2, di mana dia diketahui 100 kg per jamnya, dikeringkan sehingga ini jadi bahan kering yang kadar airnya 0,5, kadar padanannya 0,5. Nanti uap airnya ini nanti akan dibawa oleh udara kering yang masuk, yang mana dia pertama kadar airnya di udara ini adalah 0,02 kg air di dalam udara. Ketika sudah dapat uap air, dia jadi udara basah yang mengandung air 0,2 kg air per kilogram udara. Nah, setelah sudah dibuat grafiknya, maka ini adalah basisnya. Yang diketahui adalah A itu 100 kg per jam. Keseimbangan secara total, ini kita bisa lihat, ini berarti A ditambah C sama dengan B plus D. Adapun kalau kita lihat pada keseimbangan yang di dalam udara sendiri, yang di udara itu adalah D ini udara basah adalah gabungan uap air sama udara kering. Lalu yang di padatan itu berarti yaitu A bahan massa itu sama dengan E ditambah B. Oke, hentikan sampai sini. Sekarang kita masuk ke keseimbangan yang di pada fraksinya. Yang paling simpel dari gambar ini yaitu fraksi yang ada, fraksi perdatannya, karena hanya ada di bahan basah dan bahan kering ya. Berarti ini fraksi yang tetap tidak berubah, itu padatannya. Jadi fraksi padatan A itu sama dengan fraksi padatan B, yaitu 0,2 kalikan 100 sama dengan 0,5 kalikan B. Ini 20, 0,5B, 20 bagi 0,5, 200 bagi 0,5 sama dengan 40 kg per hour. Jadi, proses pengeringan ini 100 kg bahan basah per jam akan keluar jadi 40 kg bahan basah per jam. Berikutnya, berarti berapa banyak air yang dikeluarkan? A sama dengan B plus E, berarti 100 sama dengan 40 plus E sama dengan 60 kg per hour. Jadi uap air ini yang keluar sebanyak 60 kg per hour. Nah, ini sudah selesai nih yang di sini. Sekarang kita lihat keseimbangan yang ada di bagian komponen yang di atas, yang di udara. Jadi kita cari keseimbangan air atau cairan di udara. Ini kan berarti kadar air yang ada di dalam C ini ditambah sama uap airnya itu sama dengan kadar air yang ada di udara basah. Nih, berarti kadar air yang di C ditambah kadar air di uap air sama dengan kadar air di udara basah. Kadar air udara kering, ini kita bisa asumsikan ini sebagai persen karena kilogram per kilogram ya, fraksi 0,02. 0,02C sama ditambah 1E. Kenapa ini 1? Karena uap air semuanya, berarti air semua sama dengan 0,2D. Nah, ini karena 1, E-nya 60, masukkan 60. Nah, di sini nih masuk asumsi C sama dengan D. Jadi, diasumsikan ya udaranya akan sama bobotnya. Yang nambah nanti hanya udara airnya. Jadi, boleh juga kita bilang nanti D ini adalah sebenarnya C ditambah sama air. D ini adalah C ditambah sama airnya. Makanya ini ditulis nanti ini pasti
airnya sejumlah ini dianggapkan asumsikan C sama dengan D. 0,2 plus 60, 0,2 C, 60 dikurangi 0,2 kurangi 0,02, 0,199 C. C-nya ketemunya 60 dibagi 0,1919998, berarti 303,3. Jadi untuk mengeringkan tadi diperlukan udara kering yang masuk 300,3 kg per jam.